Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penulis semua. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan acara penyampaian materi tentang penulisan buku ajar. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa saat yang lalu saya selaku penanggung jawab event komunitas guru SD menulis bekerja sama dengan penerbit rumah kita membuka kelas menulis yang diberi judul kelas menulis buku ajar. Kelas tersebut sudah berjalan, naskah peserta sudah 25% masuk. Dari 45 peserta yang tergabung dalam grup, ada 7 orang yang sudah mengirimkan naskahnya dan sudah selesai progres 25%. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan apa sih penulisan buku ajar. Sebenarnya sudah saya share berupa PowerPoint yang bisa Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu lihat. Tapi mungkin karena kesibukan Bapak Ibu tidak sempat untuk meneliti, untuk menyimak satu persatu apa sebenarnya inti dari slide PowerPoint tersebut. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi bahwasannya buku ajar itu adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran. Jadi buku ajar itu adalah buku pelajaran, sama saja. Jadi kalau ada yang menanyakan apa bedanya buku ajar dan buku pelajaran, ya buku ajar itu adalah buku pelajaran. Dalam pembuatan buku ajar ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan, yaitu relevan atau berkaitan dengan pencapaian kompetensi pendidik. Kemudian ada prinsip konsistensi, bahwa materi buku ajar hendaknya memuat bahan pembahasan yang linear mulai dari awal hingga akhir. Terus yang ketiga adalah prinsip kecukupan, bahwasannya materi yang ditulis pada buku ajar memadai, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang keempat adalah sistematis, bahwasannya buku ajar hendaknya merupakan satu kesatuan informasi yang utuh. Dalam proses penyusunan buku ajar, yang pertama dilakukan oleh penulis adalah telaah kurikulum, kemudian melihat silabus dan pengorganisasian buku, mengikuti struktur tata tulis pada umumnya. Kemudian pemilihan materi dan pemajian materi. Unsur yang terdapat di dalamnya adalah ada tujuan pembelajaran, pentahapan pembelajaran, sampai kepada soal latihan. Kemudian juga penggunaan bahasa dan keterbacaannya harus jelas menggunakan bahasa Indonesia. Struktur kaidahnya harus sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam teknik penulisan buku ajar, menurut Bender, itu ada 3 teknik. Yang pertama adalah menulis sendiri,
Penulis menyusun buku ajar berdasarkan gagasan dan pengalaman sendiri. Kemudian yang kedua, mengemas ulang informasi. Penulis tidak menyusun sendiri buku ajar dari awal, melainkan memanfaatkan buku-buku teks, paper, informasi lain yang sudah ada. Yang ketiga, tulisan dari berbagai sumber yang terkait dan relevan dengan tema. Yang jelas, penulis harus mengedepankan orisinalitas. Anatomi buku ajar, yang utama adalah halaman pendahuluan, terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar, dan prakata. Halaman judul itu memuat judul buku, pengarang, nomor penerbitan, dan tahun penerbitan. Kedua, daftar isi merupakan petunjuk bagi pembaca tentang topik tertentu dan nomor halaman di mana topik tersebut berada. Daftar ini hanya memuat judul bab, daftar gambar, dan daftar tabel. Memuat informasi keberadaan gambar dan tabel yang disajikan dalam isi buku ajar. Kemudian kata pengantar dan prakata penulis. Kata pengantar itu ditulis oleh orang lain atas permintaan penulis untuk memperkenalkan penulis atau buku yang ditulisnya. Kalau prakata penulis itu ditulis oleh penulis yang biasanya memuat alasan mengapa penulis tergugah menulis buku, kemudian tujuannya, ucapan terima kasih, dan apa harapan penulis dari buku yang sudah ditulisnya. Kedua adalah halaman inti. Ini terdiri dari bab disertai dengan contoh latihan jika perlu, dan ada soal-soal di akhir pembelajaran atau di akhir buku. Halaman penutup, ini ada lampiran, kemudian daftar pustaka, glosari, profil, sinopsis, itu di belakang cover. Dalam buku 4 itu yang paling penting adalah ada halaman judul, ada daftar isi, kemudian pengantar, bisa kata pengantar dari orang lain atau prakata dari penulis. Kemudian setelah itu ada tujuan pembelajaran, kemudian langsung kepada bab atau subtema kalau memang bukunya itu mau menulis tentang tema. Yang jelas yang kita tulis oleh masyarakat itu adalah buku teks pendamping, karena buku teks utama itu adalah buku teks pelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Yang mana kita tahu kalau dalam kurikulum 2013 pemerintah sudah menyediakan buku siswa dan buku guru. Lah itulah yang dimaksud dengan buku utama. Sedangkan kalau misalkan kita menulis buku teks pelajaran untuk siswa saja, ya tidak perlu buku gurunya, itu kita sudah membuat buku teks pendamping. Jadi buku pelajaran kita adalah buku pendamping. Karena buku utama itu yang dibuat oleh pemerintah. Sementara glosarium ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian juga daftar tabel, daftar gambar ini boleh ada juga, boleh tidak, juga tidak menjadi masalah. Dalam kaidah penulisan buku ajar itu tampilan buku harus menarik, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku, strukturnya baku sesuai anatomi buku ajar, ya sudah saya jelaskan tadi. Di pemahaman, yang kelima terbaca, dan keenam tentang etika penulisannya. Ini adalah contoh outline buku ajar untuk buku tematik. Halaman judul ya harus ada, kata pengantar atau prakata penulis boleh salah satu, boleh dua-duanya. Kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar itu ada pilihan. Misalkan kalau misalkan mau membuat tema 6 cita-citaku kelas 4, ya subtema satunya aku dan cita-citaku, kemudian pembelajarannya 1 sampai 6. Boleh di akhirnya ada evaluasi subtema 1, atau misalkan evaluasinya nanti mau di akhir saja juga tidak masalah. Kemudian juga ditambahi dengan yang ada kerangka pada lampiran 6 di buku 4.
bahwasannya buku teks pelajaran itu harus ada tujuan buku pelajaran. Jadi setelah halaman judul, kata pengantar, kalau misalkan mau ada, prakata penulis harus ada, kemudian daftar isi, lalu kemudian adalah tujuan buku pelajaran. Itu tulis 2 saja cukup, tujuan akan kemanfaatannya untuk siswa dan tujuan akan kemanfaatannya untuk guru. Itu wajib ada karena di buku 4 itu ada strukturnya seperti itu. Kita ikuti saja. Kemudian masuk subtema 1. Setelah masuk subtema, ini kita bisa buat, misalkan masuk ke pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ini kemudian tujuan pembelajaran 1 apa? Jadi tujuan pembelajaran atau penjelasan tujuan bab, atau indikator yang akan dicapai dari pembelajaran 1. Misalkan ada 3, terdiri dari bahasa Indonesia, IPS misalkan, yang bahasa Indonesianya apa, IPA-nya apa, IPS-nya apa. Lah itu ketiga tersebut yang diuraikan pada pembelajaran 1 sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi atau penjelasan tujuan bab. Penjelasan tujuan bab itu. Kemudian ada subtema. Di subtema 2 masih sama strukturnya sampai subtema 3. Kemudian bisa di akhir kita evaluasi akhir tema 6 ada paket 1 terdiri dari soal PKN bahasa Indonesia dan IPA, paket 2-nya IPS dan SPDB. Kalau untuk yang kelas 3 ke atas kalau yang 1 2 itu tidak ada IPA IPS kalau nggak salah. Kemudian kalau PJOK-nya masuk ke tema. Tergantung ke buku yang kita buat, mau yang buku yang kelas berapa, kelas tinggi apa yang kelas rendah. Kemudian lampiran bisa ada mungkin kegiatan baca, literasi, daftar pustaka wajib ada, kunci jawaban pilihan nggak ada apa-apa. Kemudian profil penulis atau data diri penulis. Nah itu kaitannya tentang buku ajar.